Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Ketemu lagi dengan pelajaran tematik. Tema 3, subtema 3, pembelajaran 1. Sebelum belajar, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Persiapkan buku 2C-nya, mari kita mulai dengan pembelajaran 1. Umat beragama harus menjalankan ajaran agama. Beribadah merupakan salah satu kewajiban umat beragama. Dalam beribadah, kita harus saling menghormati antar umat beragama. Kemudian kita lihat di bawahnya, tugas umat beragama. Sebagai umat beragama, kita harus menjalankan ajaran agama. Kita juga harus menjauhkan apa-apa yang dilarang oleh agama. Berdoa adalah salah satu ajaran agama. Kita beribadah di tempat ibadah agama kita. Tahukah kamu apa saja nama-nama tempat ibadah umat beragama di Indonesia? Perlu kalian ketahui bahwa agama di Indonesia ada 6 agama. Pertama, agama Islam. 2, Kristen Katolik. 3, Kristen Protestan. 4, Hindu. 5, Buddha. Dan 6, Konghucu. Di sini kita lihat umat beragama sedang beribadah. Cuman di sini hanya ada 4. Tetapi kalian harus tahu bahwa agama yang ada di Indonesia itu ada 6. Di sini orang sedang melaksanakan ibadah sholat. Ini berarti agama Islam. Kemudian ini agama Kristen. Kemudian ini Hindu, juga Buddha. Agama Islam beribadahnya di masjid, kemudian agama Kristen di gereja, agama Hindu di vihara, dan agama Buddha di pura. Ada lagi satu lagi, Konghucu itu di kelenteng ya. Kalau Kristen ini ada Kristen Katolik dan ada Kristen Protestan. Tetapi tempat ibadahnya sama, yaitu gereja. Sekarang kalian perhatikan, berilah tanda centang untuk pernyataan yang benar. Berilah tanda silang untuk pernyataan yang salah. Umat beragama beribadah sesuai dengan agamanya masing-masing. Berarti betul, kita tidak boleh memaksakan untuk ikut agama yang kita anut ya. Kedua, aku malas berdoa kepada Tuhan. Salah. Ketiga, masjid, gereja, kelenteng, vihara, dan pura adalah tempat beribadah. Betul. Tadi sudah dijelaskan bahwa masjid untuk agama Islam, gereja Kristen, kelenteng Konghucu, vihara Hindu, dan pura untuk agama Buddha. Setiap umat beragama menjalankan perintah agamanya. Betul. Beribadah membuat manusia menjadi mulia. Jadi, kita sebagai umat beragama harus selalu bersikap toleransi antar umat beragama. Sekarang kita lanjutkan ke bahasa Indonesia. Beribadah adalah tugas umat beragama. Berarti beribadah mau agama apapun, mau Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, mereka semua merupakan tugas utamanya adalah beribadah.
Dalam ajaran agama kita juga diajarkan untuk saling menolong. Manusia wajib menjaga lingkungan. Kita tidak bisa hidup sendiri. Karena kita itu disebut makanya makhluk sosial. Jadi membutuhkan orang lain. Kemudian kita juga membutuhkan lingkungan. Umat beragama akan menjaga lingkungan sekitarnya. Contoh menjaga lingkungan adalah dengan menolong makhluk hidup lain. Sekarang kita perhatikan gambar di samping ini. Di sini menolong orang lain dalam kesusahan adalah perbuatan mulia. Jadi tolong menolong itu tidak harus satu agama, tetapi kita harus tolong menolong dengan agama apapun ya. Mau itu Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, kita harus saling tolong menolong dan bertoleransi antar umat beragama, saling menghargai dan saling menghormati. Perhatikan gambar berikutnya. Menolong hewan termasuk perbuatan baik. Ini sedang menolong kucing ya. Kucing yang terjatuh ke got ditolong, berarti dia sedang menolong hewan yang kena atau yang dalam keadaan jatuh ke solokan ya. Kemudian selain tadi menjaga ataupun menolong hewan, ada juga yang menjaga lingkungan di sekitar, yaitu dengan cara menyiram tanaman, memberi pupuk ya. Itu merupakan salah satu menjaga lingkungan. Dengan menolong, kita menunjukkan sikap menyayangi sesama makhluk hidup. Bila kita menyayangi makhluk hidup, tentu Tuhan juga akan menyayangi kita. Sekarang perhatikan pertanyaan berikut ini. Apa tugas utama kita sebagai umat beragama? Tugas utama kita tadi, sebagai umat beragama berarti tugas kita adalah beribadah. Kenapa kita harus tolong-menolong dengan orang lain? Kenapa? Karena kita tidak bisa hidup sendiri ya. Makanya kita harus saling tolong-menolong karena kita itu tidak bisa hidup sendiri. Karena kita termasuk makhluk sosial, membutuhkan orang lain. Sebutkan contoh lain menolong hewan dan tumbuhan. Coba selain ini menolong hewan dan selain ini menjaga lingkungan, kamu cari lagi contoh menolong hewan dan menjaga tumbuhan. Mengapa kita harus menjaga lingkungan di sekitar kita? Karena kita kalau menjaga lingkungan kita akan menjadi seperti apa ya? Coba diisi di sini. Nah, nomor 5-nya, pernahkah kamu menolong teman? Coba kalau kamu pernah menolong teman, coba jelaskan di sini. Sekarang dilanjutkan dengan manusia hidup harus tolong menolong. Saat terjadi bencana alam, para korban membutuhkan bantuan. Orang-orang yang tidak mengalami bencana akan membantu orang-orang yang mengalami bencana. Sekarang perhatikan ketiga gambar berikut. Pertama, orang yang kena banjir. Kemudian mendapat pertolongan dari orang lain ya. Karena mereka itu membutuhkan bantuan.
Yang ketiganya, di sini hujan sangat lebat sekali, sangat deras terus, hujan terus. Nah, sekarang kalian tulis di sini, susun yang mana dulu? Apakah terkena banjir dulu, dibantu oleh orang lain, atau membutuhkan bantuan orang lain, ataukah karena hujan terus menerus? Yang mana dulu? Kalian tulis ceritanya di sini. Misal di sini yang pertama kalian mengisinya hujan terus menerus. Karena hujan terus menerus setiap hari, maka nanti isi sesudah ini kemana ya? Tulis di sini kalimatnya di buku paket saja. Kemudian kata, ayo kita mencari tahu. Ino mempunyai uang Rp5.000. Ino ingin membagi uangnya kepada rumah ibadah, korban bencana, dan panti asuhan. Ino menukarkan uangnya di bank. Tahukah kamu berapa banyak pecahan uang Rp2.000 dan Rp1.000 yang Ino peroleh? Kita lanjutkan dalam pelajaran matematika berikut ini. Pertanyaannya, tukarlah uang 2.000 dengan uang 1.000 dan 500. Karena kondisi kita sekarang daring, maka kita tidak bisa melakukan bersama teman-teman di kelas. Jadi kita kerjakan sendiri di rumah saja. Sekali lagi kita ulang yang nomor 1. Tukarlah uang 2.000 dengan uang 1.000 dan 500. Nah, nanti kalian boleh tulis di sini yang ditanyakan uangnya 2.000 ditukar dengan uang 1.000 dan 500. Sekarang berapa banyak uang yang 1.000 kamu peroleh? Berapa banyak uang 500 yang kamu peroleh? Kalian boleh di sini ditulis, boleh dengan bentuk uang logam, ya. Jadi uang logam 1.000-nya ada berapa? Kemudian uang yang 500-nya juga ada berapa? Kalau di sini kan dikatakan uangnya 2.000, berarti uang 1.000-nya ada 1. Di sini kamu buat gambar uang logam 1.000 dan uang logam dengan 500-nya berarti ada berapa? Ada 2. Gambar di sini uang logam 1.001 dan 500-nya 2. Paham ya, Nak? Boleh bentuk lingkaran aja. Di sini tulis Rp 500. Atau di sini yang pertama Rp 1.000. Kemudian gambar di sini Rp 500. Di sini juga buat lingkaran aja Rp 500. Kalau lembaran kalian boleh buat nanti 4 persegi panjang. Kalau bentuk uangnya uang kertas. Baik, Nak, nanti kerjakan di buku paket. Selanjutnya nanti nomor 2, 3, 4, dan 5. Kita lanjutkan dulu ke soal berikutnya. Tuliskanlah nilai tukar uang berikut dengan uang logam 500-an. Nah, ini uangnya 2.000. Kalau ditukar dengan uang logam 500-an, berarti 2.000 itu 500-nya ada berapa? Iya, pintar. 500-nya uang logamnya ada 4. Di sini buat lingkaran 4. 1, 2, 3, 4. Dan ditulis di sini Rp 500. Buat lingkaran aja, Nak, ya. Jadi 500-nya ada 4 ya, kalau uangnya 2.000 karena ditukarnya dengan uang logam 500-an. Selanjutnya kerjakan 2, 3, dan 4 di buku paket saja. Kita lanjutkan.
Bencana alam sering terjadi, salah satunya adalah tanah longsor. Tanah longsor adalah runtuhnya tanah dan batuan pada tebing atau lahan miring. Kalian boleh garis bawahi di buku paket bahwa tanah longsor adalah runtuhnya tanah dan batuan pada tebing atau lahan miring. Bencana ini terjadi karena lahan tersebut tidak ditumbuhi tanaman. Sekarang, buatlah sebuah gambar tentang bencana tanah longsor. Jelaskan bencana tanah longsor tersebut sesuai dengan gambar yang kamu buat. Di sini bencana longsor kalian buat, nggak usah dikirim ke classroom, tapi buatlah di buku paket bencana tanah longsor. Kemudian kalau kalian sudah membuat gambar tentang bencana tanah longsor, kemudian kalian jelaskan di bawahnya bahwa di atas itu sedang terjadi bencana longsor di daerah mana ataupun keadaannya seperti apa. Baik anak-anakku sekalian, sampai di sini dulu pelajaran tematik hari ini. Sampai ketemu dengan pelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.